apa korelasinya ibadah puasa ini dengan bulan Al-Muharram? Atau dalam bahasa yang lebih lugasnya, apa hikmahnya ibadah puasa ini ditunjuk menjadi ibadah yang istimewa di bulan Al-Muharram? Kenapa tidak disebut umrah misalnya? Kenapa tidak disebut tilawah Al-Quran? Kenapa tidak disebut misalnya sedekah? Tapi yang diutamakan di sini adalah as-siyam atau puasa. Hadirin, seperti kita ketahui, puasa adalah di antara amal ibadah yang saat ditunaikan di waktu yang sama, dalam kondisi yang sama, bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat, sekaligus juga mencegah pelakunya berbuat maksiat. Seorang yang puasa umumnya bukan hanya menunaikan ibadah fardu yang terjaga, sunnah ingin dia kerjakan, salat sunnah dia tingkatkan, bacaan Al-Quran dia tingkatkan, sedekah dia tingkatkan. Dan inti pada puasa ini yang paling penting adalah ibadah ini memiliki kesan yang istimewa karena mampu dengan menunaikannya secara benar dapat mengendalikan nafsu syahwat manusia sehingga berpotensi ia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan terlarang di kemudian hari. Seseorang yang menunaikan puasa tentu tidak akan ia mengorbankan puasanya dengan berdusta. Tentu tidak akan terdorong dirinya untuk mencela, akan menahan tangannya untuk mencuri, akan menahan sikapnya untuk mengerjakan selalu perbuatan-perbuatan yang mulia saja. Itulah siyam. Itulah fadilah menunaikan ibadah puasa. Dan dengan inilah kemudian para ulama seringkali memberikan highlight, garis bawah, bahwa dengan menunaikan ibadah puasa itu kita mampu mengendalikan diri. Inti puasa, pengendalian diri. Inti puasa, pengendalian nafsu. Seseorang yang mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan mampu mencegah dirinya berbuat maksiat. Itulah sebabnya nafsu ketika disebut dengan fujur di antara namanya, lawannya adalah takwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tujuan puasa mengendalikan nafsu, meningkatkan takwa. Itulah sebabnya ketika 30 hari atau 1 bulan kurang lebih kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, tujuan terbesarnya adalah meningkatkan takwa, mengendalikan nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan menunaikan puasa itu diharapkan takwanya meningkat. Bila takwa sudah meningkat, otomatis nafsunya ditekan. Bila takwa meningkat, taatnya naik, maka maksiatnya ditekan. Maksiat itu cenderung mendorong pelakunya untuk berbuat sesuatu yang terlarang. Perbuatan yang terlarang dalam syariat disebut dengan muharram. Mencuri terlarang, maka mencuri itu muharram. Minum khamar, miras santika itu muharram. Korupsi itu muharram. Berdusta itu muharram. Hukum yang melekatkan pada setiap perbuatan yang dilarang, hukumnya disebut dengan haram namanya. Mencuri itu muharram, hukumnya haram. Korupsi itu muharram, hukumnya haram. Bila kita ingin berlatih meninggalkan segala yang dilarang itu dan memulai pada waktunya kita untuk mempraktekkan itu, di waktu ini saya ingin meninggalkan segala yang dilarang, maka rumusnya di antaranya dalam bahasa Arab, tambahkan al pada nama kalimatnya. Sesuatu yang dilarang muharram, tambahkan al disebut dengan al-muharram. Maka bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah dinamakan dengan al-muharram bukan sekedar ingin mengabadikan nama itu yang memang sudah ada semenjak di zaman jahiliyah dan jadi konsensus kesepakatan bahwa bila tiba waktu itu bulan al-muharram itu, maka setiap masyarakat berlatih. Setiap masyarakat mencoba meninggalkan segala yang dilarang, disepakati oleh masyarakat pada masa itu. Anda bayangkan zaman jahiliyah saja, kalau sudah masuk Al-Muharram, sudah viral dari masa-masa sebelumnya. Jangan bertengkar, jangan saling membunuh, jangan saling menyakiti. Itu ada konsensus. Maka Islam datang mengukuhkan itu, sekaligus memberikan satu sinyal isyarat bahwa tidak ada perbedaan syariat zaman-zaman Nabi sebelumnya yang ditutup disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya ketika satu di antara bulan Hurum disinggung dalam Al-Quran, di surah ke-9 At-Taubah, di ayat ke-36, ketika Allah mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh Allah menegaskan jumlah bilangan bulan yang Allah telah tetapkan sejak mencipta langit dan bumi itu, yang mengiringi perjalanan waktu kita setahun ada 12 bulan. Dari 12 itu ada 4 bulan yang terhormat, bulan hurum. Bulan kita menjaga diri, menjaga kehormatan, mengevaluasi, meninggalkan maksiat. Itulah ketentuan agama yang benar. Maka bila telah tiba di 1 bulan itu, maka jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jangan menzalimi diri. Lisan itu fungsinya bicara yang baik. Ketika lisan digunakan pada yang tidak baik, itu zalim namanya. 4 bulan ini 3 berurutan kata Nabi. Thalatha mutawaliyah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Lalu yang keempat bulan Rajab, bulan yang ke-7 itu yang kita ketahui. Hadirin, bila kita rangkai seluruh uraian ini, ternyata Al-Muharram bukan menjadi penanda awal pergantian satu waktu dalam penanggalan Islam. Tapi Al-Muharram juga komitmen kita untuk memulai hari baru, tahun baru, waktu yang baru dengan keadaan yang baru yang lebih baik. Bagaimana cara menjadi baik itu? Berhijrah. Apa esensi hijrah itu? Maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari diisyaratkan oleh Nabi SAW, esensi hijrah itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang haram-haram. Maka kalendernya Hijriyah, bulannya Al-Muharram, perbuatannya koreksi diri kita, evaluasi diri kita untuk mencoba meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara yang terbaik untuk bisa mengoptimalkan itu dan pesan-pesan yang istimewa tadi, kecuali salah satu amalan efektifnya dengan menunaikan ibadah puasa. Karena saat puasalah kita bisa mengoreksi diri dengan baik. Kita bisa mencoba berlatih meninggalkan segala yang dilarang. Kita bisa memaksimalkan ibadah yang menunjukkan ketaatan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika ditanya oleh segelintir sahabat, puasa apa yang istimewa, yang utama setelah Ramadan, maka Nabi tidak ragu mengatakan puasa yang ditunaikan di bulan Allah Al-Muharram. Dilekatkan dengan nama Allah untuk menunjukkan keistimewaan bulan Al-Muharram ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apakah utuh puasanya di bulan Al-Muharram ini? Apakah sebagian saja? Para ulama ada yang mengatakan karena Nabi menyebutkan bulan Al-Muharram, maka ada yang menghukumi silahkan sebanyak-banyaknya tunaikan di bulan Al-Muharram itu. Ada yang membatasi dengan memberikan keutamaan tanggal 1 sampai 10. Ada yang tidak membatasi, bahkan menambahkan keutamaan. Kalau yang biasa Senin dan Kamis, Ayyamul Bid ditunaikan di bulan ini, maka meningkat keutamaannya. Ada juga di antara penanggalan ini satu tanggal yang istimewa, disepakati oleh ulama tanpa perbedaan, dan riwayatnya tersambung pada sosok mulia, lingkup A1 dari Nabi SAW. Satu di antara istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang hadis ini direkomendasikan oleh para ulama dan terdokumentasikan dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4504. Demikian Imam Muslim mengutip pula hadis ini di nomor hadis 1125. Dari Nabi SAW informasinya dinukilkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anha atau kama qalat, tatkala Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang Yahudi pada masa itu sedang menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram, dikenal dengan Ashura. Maka ketika ditanya mengapa mereka puasa, mereka menjawab, inilah hari Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun binasa, Musanya sentosa. Maka untuk menunjukkan bukti syukurnya, ditunaikanlah puasa sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumus. Boleh diantara nikmat syukur itu kita tingkatkan dan kita syukuri dengan menunaikan ibadah seperti puasa. Nabi muncul hari lahirnya, beliau puasa. Itulah yang menjadi puasa sunnah di hari Senin. Jadi kalau kita merasakan satu nikmat, boleh kita syukuri dengan meningkatkan ibadah, salah satunya puasa. Hadirin sekalian, maka Nabi berkomentar, saya lebih berhak dibandingkan dengan Musa. Maka beliau kemudian menunaikan puasa, meminta umatnya juga menunaikan puasa sebagai penghormatan pada peristiwa itu. Dan ketika tiba Ramadan, Nabi memerintahkan umatnya memilih, mau tunaikan silahkan, mau tidak juga tidak mengapa. Hadirin, ternyata penelusuran terhadap riwayat bukan hanya peristiwa Musa yang terbebas saja. Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi dan diterima taubatnya oleh Allah setelah menyampaikan kalimat indah yang diterima dari Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang diabadikan di Al-A'raf itu ternyata terjadinya 10 Al-Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ketika kapalnya itu yang telah dihantam oleh badai,
kemudian muncul banjir dan beliau selamat dengan pengikutnya. Keselamatannya terjadi di bulan Al-Muharram di tanggal ke-10. Dan peristiwa-peristiwa besar lain banyak mengiringi, menunjukkan perubahan, menunjukkan evaluasi, menunjukkan muhasabah yang inti seluruhnya ini terdapat dalam puasa. Jadi wajar ketika tanggal 10 Al-Muharram ada puasa sunnah dan memberikan manfaat menggugurkan dosa yang pernah dilakukan, maka bagaimana cara menjalaninya? Bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita mengoreksi diri kita seperti Nabi Adam mengoreksi dirinya, kakek moyang kita. Ada istighfar yang kita bisa sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang dicontohkan memulai jalan baru untuk meninggalkan maksiat. Umat Nabi Nuh banyak maksiat, muncul banyak cobaan, muncul banyak masalah. Maka tolong dicek. Kalau dalam kehidupan banyak masalah yang tidak tuntas, tidak selesai, coba dicek. Kalau tandanya bukan ujian rasa cinta seperti Allah menguji para nabi, para rasul, boleh jadi ada maksiat yang pernah dikerjakan. Koreksi. Atau kita tunjukkan bukti syukur pada Allah. Selama ini jarang kita syukuri nikmat. Banyak meminta sesuatu yang tidak ada, yang ada lupa disyukuri. Maka ambil pada kisah Nabi Musa diselamatkan dari Firaun, syukuri. Maka niatkan hari ke-10 itu kita menunaikan puasa untuk mensyukuri nikmat Allah yang didapatkan sampai detik itu. Yang kedua, kita komitmen mengoreksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang selanjutnya, kita menatap masa depan dengan menyiapkan agenda-agenda baru yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Muharram, itulah awal bulan Hijriyah, bukan sekedar berganti tanggal, berganti tahun, berganti tulisan, tapi menghadirkan komitmen yang berganti dari maksiat kepada taat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jika ada hamba siapapun menunaikan sholat, aku nggak akan sia-siakan sholat yang dilakukan dengan imannya itu. Maksudnya apa? Akan dibalas, diberikan perhatian sesuai dengan kadar sholatnya. Disebut dengan iman. Dan yang paling dahsyat, ketika seseorang sholat menghamba, kan gerakannya ruku, sujud, menghamba kan? Maka naik statusnya dari sekedar manusia biasa menjadi abdun. Teman-teman, ini rahasia besarnya. Perintahnya fa'budni, yang kita baca iyyaka na'budu, asal katanya dari kata abada, orangnya abdun, zamannya ibad. Dan tidak pernah disebutkan dalam Quran kata abdun kecuali untuk mengangkat derajat hamba di hadapan Allah. Contoh, Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dipanggilnya dengan nama apa? Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi abdun. Nabi Sulaiman ketika diberikan kekuasaan besar, punya kedudukan yang hebat sampai menundukkan awan. Ya, sebelum Songgohan punya awan Kinton, Nabi Sulaiman sudah punya duluan. Sesuka kata Nabi tahun 96 kan? Bikin komiknya. Saya nggak terlalu baca itu atau nonton, tapi saya tahu. Itu awan ditundukkan, angin bolak-balik. Ketika mendapatkan kedudukan itu, sifat yang disebutkan abdun, bukan nabi, bukan rasul. Quran surah 38 ayat 30. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu. Oke, Nabi Zakaria alaihissalam ketika akan diangkat statusnya dari suami menjadi ayah dan sudah berharap tinggi, dikabulkan, naik status, diberikan anugerah, disebutnya dengan abdun. Quran surah 19 di ayat yang kedua. Dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nabi Nuh diangkat status memimpin kelompok generasi manusia setelah Nabi Adam, naik ke kapal, jadi pemimpin besar. Begitu diangkat, yang disebut statusnya abdun. Quran surah 17 ayat 3. Innahu kana abdan syakura. Kenapa disebutkan abdun? Abdun itu sifat penghambaan. Semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi pendekatannya ke Allah, semakin diangkat. Jadi dengan Allah itu, karena Allah Khalik, kita makhluk. Laisa kamitslihi syai', nggak sama sifatnya. Jadi kalau ke Allah itu jangan terlalu ngangkat. Kalau tinggi direndahkan, kalau rendah ditinggikan. Karena itu kenapa saat sholat kita merendah supaya ditinggikan. Itu poinnya. Jelas ya? Itulah sebabnya kenapa Nabi dijamin surga, turun surah Al-Kautsar itu satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun surganya, Rasulullah, dengan turunnya surah Al-Kautsar. Kenapa? Salah satunya karena ibadahnya. Coba lihat kesaksian Sayyidah Aisyah itu di Al-Bukhari nomor hadis 1147. Kedatangan tabi'in namanya Abu Salamah bin Abdurrahman, tanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya panjang dan khusyuknya, panjang dan bagusnya. Beliau memang sholatnya 4 rakaat di awal, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Beberapa sahabat dulu pernah pengen tahu, penasaran. Diikuti sholat di belakang Nabi. Ternyata rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata disambungkan ke 286 ayat sampai selesai. Dikira setelah selesai akan ruku. Ternyata Alif Lam Mim lagi, Ali Imran sampai selesai 200 ayat. Dikira ternyata setelah La'alakum Tuflihun 200 ayat Ali Imran akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat.
baru kemudian ruku setelah 5 juz 4 halaman. Ruku. Besoknya orang-orang ini nggak ikutan lagi. Udah. Lain memang levelnya. Salam. Tersentuh kaki Nabi itu dengan tangan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan sederhana kehidupannya. Bayangkan kan, suami sholat, istri tidur, nyentuh bagian kaki. Kira-kira tidurnya alasnya di mana tuh? Nabi besar loh, ahli surga, hebat, pemimpin besar, kehidupan demikian. Tapi kalau sedang beramal kaya, sedekah kaya, sholat kaya, kakinya bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa begini ya Rasulullah? Alam takun maghbunah, alam takun ma'sumah. Engkau kan dijamin surga, surahnya sudah turun. Engkau dijaga dari kesalahan maksum. Jawabannya ringan sekali. Afala akunu abdan syakura abdun. Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu kalau dulu para nabi itu pakai ibadah. Jadi kalau dapat nikmat nih teman-teman, ini rahasia hari ini ya. Di antara kita saja ya. Karena saya nggak bagi di yang lain ya, cuma di sini nih. Para nabi itu, kalau mereka dapat nikmat apapun, itu yang dilakukan syukur. Dan syukurnya lewat ibadah. Contoh, biasa kan suka hadir ulang tahun ya, masuk ulang tahun kesekian. Nabi tiba-tiba hari Senin puasa. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa puasa? Kata Nabi, ini hari lahirku. Jadi mensyukuri nikmat kelahiran dari waktu yang telah berjalan, itu pakai ibadah. Begitu dapat anugerah surga, turun Al-Kautsar, malah diminta ibadah oleh Allah. Inna a'tainakal. Setelah itu apa? Fasholli li rabbika. Tingkatkan sholat, tambahkan amal lewat harta. Jadi jaminan surga itu bukan menghentikan amal soleh. Anda sukses dengan pekerjaan, bukan berarti menjadikan hubungan Anda terputus dengan Allah. Yang paling aneh kan Allah udah ngasih rezeki banyak, kok dipakai maksiat hasilnya? Allah kasih Anda minta, Allah kasih. Tapi begitu dikasih, kenapa dipakai untuk mabuk? Kenapa dipakai untuk maksiat? Kenapa dipakai untuk membeli sesuatu yang Allah nggak sukai? Karena ada perjuangan mendapatkan itu. Makanya dibalik caranya, ketika Anda menghamba, menunduk, Allah mengangkat. Tapi kalau Anda mengangkat, Allah turunkan serendah-rendahnya. Jadi rumus pertama. Jadi ternyata ketika kita diminta menghamba dalam sholat, itu adalah jembatan pertama bagi Allah untuk mengangkat kita dengan derajat tertinggi. Paham? Oke, satu. Jadi kalau ke anak-anak begini kalau tanya, Mah kenapa sih harus sholat? Supaya kamu jadi hebat. Gitu. Kok bisa? Umar sebelum sholat orang biasa, kerjanya begini, cuman jalan-jalan, mabuk dan sebagainya. Tapi setelah sholat dia jadi pemimpin yang sangat hebat. Dia hafal sekian bahasa, dia dirikan sekolah-sekolah, pemikirannya hebat, tangguh orangnya, di mana-mana dikagumi. Itu. Kalau ada karyawan Anda bertanya, kenapa Pak harus sholat? Supaya kita makin sukses proyeknya, makin banyak omsetnya. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Bukankah sebelum dia sholat dia kaya tapi biasa, malah hilang kekayaannya. Tapi setelah dia sholat dan dia praktekkan makna-makna dalam sholat, meningkat level kekayaannya sampai yang ketiga tertinggi. Dari kaya banget, kebanggetan kayaannya. Kapaknya terbuat dari emas kan? Abdurrahman bin Auf. Itu setelah sholat. Itu viral sekali kisahnya. Ya? Ya, jadi ini bagian pertama. Jadi ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, atas sejak Allahu Akbar, rasakan panggilan itu ingin mengangkat derajat kita. Jadi kalau panggilan sholat itu dipahami sebagai hanya tuntutan ibadah, nanti jadi beban. Allahu Akbar, si ngantuk ya Allah. Tapi ketika Anda sudah merencanakan, kan malamnya kita bikin kurikulum, kan kegiatan kita tuh nyambung. Malamnya istighfar, menyiapkan kurikulum untuk besok. Istighfar itu mengoreksi yang belum bagus apa hari sebelumnya. Katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Baca Quran belum maksimal, sedekah belum ada. Kita koreksi besok rencanakan. Saya pengen sholat di tempat ini. Besoknya saya akan misalnya mengerjakan ini, capaiannya ini. Bikin kurikulum A sampai Z. Begitu kita bangun tidur, dipanggil. Allahu Akbar. Yang kita siapkan itu tadi, rencana. Dibawa menghadap Allah, minta kemudahan. Minta perlindungan, minta pengangkatan. Makanya kenapa sholatnya disebut subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Wasubhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Di orang Islam itu bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang mau disiapkan ke depan apa. Jadi nggak ada ceritanya ke depan bingung. Jam 7 mau kerjakan apa, 9 ada di mana. Rencana itu dibawa menghadap Allah. Dalam sholatlah kita mintakan kemudahan. Itulah pengantar pengangkat derajat. Jadi ketika adzan berbunyi kalimatnya Allahu Akbar, ini peluang saya. Jelas?